Siang ini mungkin praktikum daring terakhir ya. Jadi beberapa perubahan rencana sebetulnya dari skenario awal untuk kegiatan Anda belajar di semester 5. Dengan banyak pertimbangan salah satunya adalah bahwa dokter hewan itu adalah eh, berkepentingan mempunyai kompetensi yang khusus terkait dengan animal welfare. Oleh karena itu, saya sebagai PJMK mengambil keputusan untuk merubah rencana kegiatan Anda dalam proses belajar diagnosa klinik tadi itu. Sehingga dari awal saya sudah mencoba untuk mengenalkan bagaimana caranya Anda mengenali rasa nyeri pada baik itu anjing kucing, baik itu pada hewan besar ya, terutama ternak kuda juga demikian sama ya. Nanti sebetulnya ada yang lain nanti di mengenal atau memeriksa rasa nyeri pada hewan laboratorium terutama nanti karena itu bagian dari kompetensi kita juga otoritas dokter hewan ya. Nah, setelah dua pertemuan terdahulu terkait dengan pain assessment pada ternak ruminansia khususnya ya, baik itu sapi, baik itu kambing domba juga. Nah, sekarang kita akan mengenal pain assessment pada anjing kucing. Beberapa proses ke depan nanti Anda akan memperdalam itu dan kemudian bagaimana cara mengendalikan rasa nyeri tadi itu. Ada banyak hal nanti terkait baik itu nyeri yang akan Anda temukan secara sengaja ya dari proses-proses tindakan yang kita lakukan, misalnya bedah gitu kan. Jadi pasti ada rasa nyeri itu dan Anda harus tahu dan kemudian Anda kendalikan. Nah, ini bagaimana cara Anda bisa mengenali bahwa dia nyeri, seberapa nyeri yang dengan itu Anda perlu mengambil tindakan ya. Nah, ini sudah kita kenalkan di semester 5 ya. Jadi pain assessment pada anjing dan kucing. Latar belakangnya jadi ada nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional ya. Baik itu manusia, baik hewan sama saja ya. Yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan baik itu aktual ataupun potensial ya. Yang sedang terjadi ataupun yang bisa saja nanti akan terjadi ya. Beberapa yang lain yang menjadi perdebatan panjang sebetulnya bahwa hewan tadi itu merasakan nyeri apa tidak dulu maksudnya ya. Nah, ternyata dari banyak riset itu kita ketahui bahwa hewan pun mengenal rasa nyeri. Cuma dia tidak bisa mengkomunikasikan rasa nyeri tadi itu secara verbal. Sehingga kita harus menginterpretasikan semua proses tubuhnya tadi itu yang kelihatan itu harus kita kenali bahwa itu sebetulnya ada kaitannya dengan nyeri ya. Jadi pengenalan dan manajemen nyeri yang tepat nanti dapat meningkatkan kesejahteraan hewan, animal welfare tadi itu, dan mempercepat pemulihan ya terkait dengan beberapa penyakit nanti akan menimbulkan nyeri dan itu harus kita kendalikan. Nyeri yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi medis nanti dan penderitaan yang berkepanjangan itu kemudian menghasilkan kualitas hidup yang buruk sekali gitu ya. Nah, proses nyeri itu terkait dengan proses nosisepsi. Ya, rasa ada bagian saraf nyeri ya. Jadi biasanya nanti ada beberapa tahapan terkait dengan itu, baik itu transduksi, baik itu transmisi, modulasi, dan persepsi. Paling awal proses transduksi. Jadi adanya stimulus yang menyebabkan tubuh itu mengenal itu nyeri, gitu ya. Nah, biasanya di bagian-bagian luar tubuh, ya baik itu mekanik, ya, baik itu termal, baik itu kimiawi. Ya, nanti akan diubah menjadi saraf impuls listrik oleh saraf nyeri tadi itu, nociceptor. Kemudian disalurkan, ditransmisikan, disalurkan. Ada dua saraf sebetulnya nanti yang terlibat di situ, baik itu proses yang cepat ataupun proses yang lambat. Cepat akan melibatkan saraf A delta, ya. Kemudian yang lambat melibatkan saraf C ke medula, ke bagian tulang belakang kita. Kalau manusia, kalau hewan ya ke tulang belakangnya. Jadi oleh karena itu nanti semua hewan yang bertulang belakang, ya, kalau Anda memberikan tindakan perlakuan itu harus di ethical approve ya kalau Anda menggunakan memanipulasi hewan tadi itu. Semua yang bertulang belakang, baik itu ikan gitu ya, kemudian burung-burungan, reptil, bahkan mamalia itu harus karena mereka punya persepsi rasa nyeri. Melibatkan ini tadi, melibatkan serabut saraf A delta yang cepat, kemudian serabut saraf C yang semuanya akan
ditransmisikan ke medula spinalis. Di sana ada bagian ya di bagian cornua dorsalis media itu ada proses yang nanti dimodulasi itu diperbanyak ditingkatkan. Sensor yang tertangkap tadi itu disalurkan ke situ ditingkatkan, kemudian nanti akan disalurkan ke persepsi yang di otak, di korteks cerebri tadi itu, yang kemudian dikenali sebagai pengalaman nyeri. Nah itu. Jadi kalau tidak dia tidak pernah merasakan nyeri tadi itu. Seperti karena proses itu belum berkembang misalkan pada bayi belum belum berkembang sehingga dia kebentur apa yang tidak terasa apa-apa gitu ya. Tapi begitu saraf sudah berkembang di tingkat umur yang lebih lanjut nanti kemudian persepsi nyeri tadi itu muncul. Ya. Nah, ini jalurnya tadi ya, ada persepsi, ada transmisinya disalurkan ke dorsal apa namanya corticalis, spinal cord. Ini prosesnya tadi cerita saja yang melibatkan apa namanya eh, bahan-bahan tadi itu yang supaya bisa kemudian apa namanya stimulasi. Nah, itu. Pro-nociceptif yang bisa meningkatkan nyeri, ada yang anti-nociceptif yang mengurangi nyeri. Jadi yang pro-nociceptif itu termasuk di dalamnya ya, ada glutama dan substansi P, kemudian prostat, bradikinin, histamin, dan serotonin. Jadi itu yang meningkatkan rasa nyeri. Oleh karena itu dalam proses keradangan misalkan radang, ya, inflamasi, itu melibatkan prostaglandin sehingga pasti nyeri. Ya, jadi radang itu adalah itu defaultnya prostaglandin. Nah, sehingga kita harus mengendalikan prostaglandin. Nanti beberapa obat tadi itu bisa menekan atau menghambat terbentuknya prostaglandin sehingga rasa nyeri itu tidak ada atau dikurangi ya. Jadi kemudian yang anti nociceptif atau mengurangi nyeri tadi terkait dengan itu adalah endorfin atau enkafalin, kemudian GABA ya, gamma aminobutyric acid dan norepinefrin dan serotonin ya. Jadi ini yang melibatkan terhubungnya atau apa terfasilitasinya atau tidak terfasilitasinya stimulus nyeri tadi itu ya karena satu saraf dengan yang lain itu perlu perlu komunikasi dan itu membutuhkan neurotransmitter ya berdasarkan durasinya nanti ada nyeri akut kronis berdasarkan patofisiologinya bisa macam-macam kerusakan jaringan saraf adanya inflamasi tadi itu adanya sensititasi tanpa stimulus aktif apa itu kanker dan seterusnya tadi itu menimbulkan persepsi rasa nyeri tadi itu ya. Nah, kenapa ini penting? Satu terkait dengan yang utama dari otoritas Anda, kompetensi utama Anda, dokter hewan tadi itu terkait dengan animal welfare, yaitu mengurangi rasa nyeri, ya mengurangi penderitaan dan stres akibat rasa nyeri tadi itu. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mempercepat pemulihan, ya, mencegah penyakit kronis, untuk standar etika, jadi karena ini kewajiban kita sebagai dokter hewan, kemudian meningkatkan outcome klinis supaya pasien ya segera sembuh nanti, segera membaik setelah berbagai tindakan yang kita lakukan secara medis tadi itu. Tantangan dalam brain assessment ya biasanya yang Anda harus camkan hewan tadi itu bisa menyembunyikan rasa nyeri sebagai mekanisme survival ya. Karena sebagai pemburu kucing misalkan, dia tidak ingin terlihat lemah. Sehingga biasanya dia kalau dia sakit, ya nyeri, maksudnya nyeri, dia pasti akan sembunyi dulu. Sampai rasa nyeri tadi itu hilang, tidak ada. Makanya biasanya setelah ada satu peristiwa tertentu, kalau dia menimbulkan nyeri, ketabrak dan lain-lain, dia pasti sembunyi. Tidak menampakkan diri dimanapun. Karena dia ingin dianggap lemah sebagai pemburu tadi itu. Sehingga setelah baru kondisinya membaik, dia mulai keluar dari persembunyiannya, kemudian ya menampakkan diri, kembali ke rumah dan seterusnya ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi, itu masih belum ada gold standar untuk mengukur nyeri. Ya karena dia tidak bisa mengekspresikan tadi itu. Tidak bisa vocalize, tidak bisa mengekspresikan rasa nyeri tadi itu. Ya, perbedaan spesies dan breed dalam respon nyeri juga berbeda, faktor lingkungan juga demikian sama tadi itu. Sama seperti manusia juga sama, ketakutan apa itu yang menimbulkan perbedaan rasa nyeri itu. Kemudian nyeri-nyeri yang kronis biasanya lebih sulit dikenali karena sudah lebih adaptif biasanya dibandingkan dengan nyeri akut. Untuk kucing biasanya melibatkan beberapa hal termasuk perilaku, postur atau gerakan badan dan fisiologiknya. Jadi ini tanda-tanda yang harus Anda cek semua. Perilaku misalkan terkait dengan vokalisasi, dia bersuara, baik itu menggeram, mengerang, melolong gitu ya.
atau mungkin dia agresi gitu ya, dia mau dipegang tidak mau, dipegang disentuh sedikit saja tidak mau, dia biasanya tidak galak jadi galak dan seterusnya itu tadi seperti itu, atau menarik diri sembunyi tadi itu ya. Kemudian ada perubahan makan minum tadi itu, postur juga begitu, bentuk tubuhnya berubah, mungkin postur tubuhnya nanti membungkuk begitu dan lain-lain, tidak mau bergerak, pincang, diam saja dan seterusnya. Fisiologi ada tanda-tanda secara fisiologi, nah, biasanya ada peningkatan denyut jantung, peningkatan respirasi, ada dilatasi pupil, kemudian benteng berlebihan dan seterusnya tadi itu sebagai tanda-tanda nyeri bahwa dia nyeri. Ya, jadi nah pada kucing kurang lebih sama meskipun dia lebih tidak kelihatan, ya lebih subtle, lebih tidak kelihatan. Jadi posturnya, ada ekspresi wajah, perilaku, vokalisasi, ya, adanya aktivitas, ya, dia diam saja, dia biasanya jalan-jalan dia mau, dan lain-lain tadi itu ada banyak perubahan di sana, ya. Jadi ini lebih lebih tidak nyata, ya lebih subtle, lebih tidak jelas gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan untuk mengetahui rasa nyeri tadi itu, ya. Saya hanya kenalkan dua saja untuk sekarang. Nanti bisa dipelajari yang lain-lain ya. Ada Glasgow Composite Measure Pain Scale yang dikembangkan di University of Glasgow. Ya, nanti Anda pelajari. Saya hanya menyalurkan di sini. Ada Feline Grimace Scale yang dikembangkan oleh University of Montreal. Ada Colorado State University Pain Scale yang dikembangkan oleh kawan-kawan yang di Colorado State University. Ada yang lain juga, ada Botto-Chato Multidimension Composite Pen Scale, kemudian ada Post Operative Pen Scale dan lain-lain tadi itu. Saya hanya dua, Feline Grammar Scale dan Colorado State University Pen Scale. Ya. Nah, sedikit saja tentang Glasgow Composite, nanti akan kita pelajari lebih dalam, tapi tolong nanti ada pelajari lebih dalam gitu ya. Jadi biasanya dipakai untuk anjing, skornya 0 sampai 24 biasanya. Nah, kalau dia lebih dari 6, dari 0,24 tadi itu, dia perlu intervensi atau tindakan analgesia, obat pereda nyeri gitu ya. Nah, parameter nanti yang akan diukur terkait dengan vokalisasi, perhatiannya dia terhadap luka, mungkin dijilati terus dan seterusnya tadi itu, mobilitas ya. Dia mau bergerak apa tidak, respon terhadap sentuhan tadi itu, dia mau dipegang apa tidak gitu ya. Kemudian tingkah laku umum dan postur aktivitas biasanya. Biasanya lebih tidak banyak bergerak dia nanti atau posturnya membungkuk dan seterusnya nanti ya. Jadi ada caranya nanti. Coba pelajari nanti Glasgow Composite Pain Scale ya, atau GMPS ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih ke Feline Grimace Scale. Jadi ini hanya melihat grimace, apa perubahan-perubahan yang di wajah saja ya. Jadi sistem scoring berbasis ekspresi wajah pada kucing ya. Skornya 1 sampai 10, kalau lebih dari 4 dia nyeri sedang berat. Itu butuh intervensi. Ada beberapa action unit ya, ada 5 action unit. Satu posisi telinga, kedua posisi mata atau orbital tightening. Jadi kalau dia makin nyeri, makin sipit, makin menyempit, makin menyipit itu matanya. Kemudian tension atau apa tegangan yang di bagian moncong ya, kemudian misainya, whiskernya misai, apa kumisnya tadi itu dan posisi kepala. Masing-masing dinilai 0, 1, 2 gitu ya. Ada 3 nilai 0, 1, 2. Ini contoh, jadi dari posisi telinga misalkan dia makin ditarik begitu, makin sakit. Ya, normalnya dia telinganya ke atas. Ya, relax, kita dia bergerak-gerak, makin dia nyeri, makin ditarik telinganya. Ya, nilainya 2. Mata juga demikian sama, makin dia menyipit, makin nyeri. Ya, jadi normalnya ya terbuka lebar matanya. Ya, apa namanya orbital tightening. Jadi tidak menyipit. Kemudian muscle juga demikian sama, sekitar hidung. Seperti kalau kita juga menyeringai, apa, merasakan nyeri itu sama pada manusia pun demikian sama, meringis gitu ya, seperti meringis. Jadi tarik. Jadi makin dia tegang di bagian sekitar moncong ini ya makin dia menahan nyeri ya. Kemudian whisker juga demikian sama, makin whiskernya makin misalnya ditarik ya, nempel ke bagian pipi, nah itu makin dia nyeri gitu ya. Makin dia ya bebas apa loose, relax gitu, makin dia tidak nyeri. Head position. Nah, head position ini makin dia menunduk, ini makin nyeri. Jadi kalau kepalanya makin ke atas ya normal, makin lama makin menunduk. Pada sapi pun demikian sama, ya. Tidak hanya hewan kesayangan anjing kucing pun pada sapi pun sama nanti. Makin dia menunduk, makin dia ada bagian nyeri yang dia rasakan, yang menahan nyeri tadi itu. Kemudian ada Colorado State University Pain Scale. Jadi ini penilaiannya 0 sampai 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya.
Yang nol itu happy, ya, tidak nyeri, tidak begitu. Ini satu nyeri ringan, dua nyeri sedang, tiga nyeri berat, empat nyeri sangat berat. Ya, nanti dilengkapi apa? Dilengkapi visualisasi ekspresi, biasa dan postur. Nah, ini lebih mudah digunakan untuk edukasi pemilik. Tapi Anda juga harus bisa tahu, ya. Jadi kalau Anda cari nanti kira-kira panduannya begitu, ya apa yang diamati di situ ada behavior, fisiologik dan behavior, kemudian ada respon to palpation, ada body tension gitu ya. Nah, di sana sudah dijelaskan yang kalau dia comfortable, eh, nyaman pada saat dia rebat tidur berdiri lagi bangun seperti biasa ya normal begitu. Makin dia nyeri, makin dia tidak mau bangun bahkan geletak tubuhnya tertidur rebah miring gitu ya, rekomendasi lateral dan seterusnya terkait dengan dia tidak mau dipegang dan ini banyak hal ya itu yang bisa Anda baca di bagian ini nanti berkaitan dengan itu Anda bisa latihan ya bagaimana untuk menilai kondisi atau tingkat nyeri pada baik itu kucing baik itu anjing ini nanti ada latihannya. Artinya ada saya sedang siapkan modul untuk Anda bisa berlatih di situ dan ya kami tes gitu ya. Anda paham apa enggak dengan ciri-ciri kalau dia sedang nyeri, baik itu ringan, sedang atau mungkin dia sedang tidak nyeri gitu. Nah, kesimpulannya adalah nyeri adalah pengalaman kompleks yang melibatkan sistem saraf periferi dan sentral dari itu sampai ke otak. Kemudian rekognisi nyeri pada hewan itu butuh observasi yang cermat ya supaya Anda kenal betul dan sedini mungkin Anda mengenali rasa nyeri. Sebelum sampai dia nyeri yang berat itu Anda sudah kenal bahwa dia nyeri. Nah, yang dengan itu Anda akan tentukan apakah dia butuh intervensi analgesik atau tidak. Gitu. Gunakan validasi pain scale yang tervalidasi tadi itu supaya objektif ya. Beberapa pendekatan tadi sudah saya sampaikan, tapi kami masih ajari hanya di Grimes Pain Scale dan Colorado Pain University State Pain Scale ya. Kemudian ada beberapa teknik tadi itu. Nah, dokumentasi dan reassessment menjadi penting, dicek kembali gitu ya. Jadi dicek kembali setelah ada cek kembali supaya betul-betul observasi tadi itu cermat ya, tepat gitu ya. Kemudian pain assessment adalah aspek fundamental untuk standard of care. Jadi terutama nanti yang terjun ke dunia praktisi ya, terlibat langsung dengan hewan tadi itu sudah tahu. Meskipun nanti yang di lab juga ada pelajaran sendiri untuk mengenal nyeri nanti sana. Ya sehingga harus dilakukan tindakan apakah nyeri tadi itu terkait dengan proses-proses riset atau tidak. Jadi, nah itu Anda sudah tahu dari dini, dari yang paling awal. Ya. Nanti Anda bisa baca di beberapa hal ini. Jadi kami mendorong Anda untuk mulai memahami dan mengendalikan nyeri pada hewan-hewan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita nanti. Ya. Saya rasa itu nanti silakan ditunggu modul praktikumnya. Kemudian dipelajari bahan ini, nanti ada banyak latihannya, di situ pun menjadi latihan dan tes-tesan nanti di modul praktikum. Ada yang ditanyakan? Sambil saya coba share dulu presensinya. Oh, ya, apa namanya? Oh, besok, ya. Wes ditanam Bu Der. Wes, ya, wes, kasih. Ya, sudah ya. Ya, saya share presensinya, silakan presensi. Kemudian ditunggu, nanti saya berikan informasi lebih lanjutnya, ditunggu modul praktikumnya. Sedang saya siapkan ini karena topiknya baru, Mas. Ya, link presensi sudah saya share, silakan dilanjutkan. Ada yang ditanyakan? 70, kalau tidak 69 ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke praktikum hands-on ya. Ini.